Assalamualaikum teman-teman. Lagi-lagi aku terpancing oleh kata-kata yang membuat hati ini sakit bahkan sakit banget gitu ya. Jadi gimana ya? Udah sabar, udah ikhlas juga udah, bodoh amat pun lagi berusaha buat ngejalanin itu semua gitu ya. Tapi rasanya ya Allah sakit banget asli. Emang sakit dengan perkataan yang seperti apa sih? Kadang tuh lidah emang tak bertulang ya, tapi lidah juga bisa melukai. Lidah juga bisa jadi pedang yang bisa melukai hati seseorang. Makanya hati-hati dengan perkataan kita atau lidah kita. Emang sih kalau orang lain bisa beranggapan, lah gitu aja kok baper gitu. Tapi ini buatku tuh bikin ya Allah sakit banget gitu. Pertanyaannya adalah atau perkataannya adalah yang bikin ngerasa sedikit gak enak gitu, hatinya gak enak, ngerasa aduh gitu ya. Aku bisikin ya, jangan bilang-bilang, oke? Udah umur segitu kok belum nikah gitu masa pertanyaannya. Aku teh mikir gitu, aku ge atuh gak bisa jawab. Siapa sih yang gak mau menikah? Semuanya pasti mau nikah. Tapi balik lagi seperti pertanyaan kalau aku lontarkan ya ke orang itu, contoh, kamu kapan mati? Bisa gak ya dia jawab? Seperti itulah. Dan soal nikah atau pernikahan itu buatku tentang seseorang yang sudah siap, mampu secara mental, finansial, itu sih. Dan kalau secara finansial insya Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Tapi secara mental ini lebih penting buatku. Makanya aku tuh kadang mikir lagi gitu. Karena banyak yang aku lihat, banyak yang aku dengar, banyak yang aku amati, perhatikan, ternyata
nikah atau pernikahan itu senang-senang tapi menyeramkan. Seperti itulah yang aku lihat. Makanya sampai sekarang aku mikir-mikir, karena banyak yang aku lihat itu jadi ngerasa gini loh, oh gitu ya nikah tuh gitu, kok gitu sih gitu. Terus yang aku pelajari bukan seperti itu. Pada kenyataannya seperti itu. Ternyata pernikahan tuh banyak banget yang bikin aku ngerasa kalau di posisiku udah siap belum ya kalau seperti itu gitu. Jadi ngerasa mau tapi takut. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Karena ada yang bukan menceritakan seseorang ya, tapi bukan menceritakan seseorang dua orang, tapi sepenglihatanku yang aku amati, ada yang udah bersuami istri tapi berselingkuh di sosial media, ada yang kurang perhatian, nyari-nyari perhatian ke orang lain, ada yang niatnya emang takut, jadi niatnya juga salah, berakhir dengan tidak indah juga ada juga yang pernikahannya udah lama tapi dalam pernikahan itu udah berapa kali cerai, jadi ada putus, jadi cerai nyambung gitu, ada. Terus ada yang karena faktor ekonomi jadi sering banget banyak percekcokan atau kesalahpahaman. Ada juga yang seperti itu. Pasti sih tidak bisa dipungkiri bahwa masalah dalam pernikahan tuh setiap orang tuh beda-beda gitu. Yang aku lihat, yang aku pahami, yang aku dengar, itu bikin aku ngerasa lebih-lebih lagi banyak yang menikah tapi gak tahu tujuannya apa. Nikah muda, menikah karena udah duluan nabung, ngerti nggak ya? Pasti mengertilah semuanya. Seperti itu. Kadang bikin aku mikir lagi, kok gitu. Makanya aku tuh sekarang lagi giat-giatnya mempelajari banyak banget ilmu pernikahan tuh seperti apa. Walaupun nantinya aku pun pasti akan mengalami masalah-masalah tersebut, tapi setidaknya aku tahu gitu menghadapinya seperti apa tanpa harus ada pertengkaran, harus ada, apalagi sampai ada kata-kata perceraian. Nauzubillah min dzalik. Jadi buat yang
di luaran sana mungkin mengalami hal yang sama seperti aku. Emang sih sekarang aku di posisi yang bodoh amat gitu ya sama perkataan-perkataan orang lain yang seperti itu, tapi aku ngerasa sakit banget woy. Gitu. Nggak apa-apa, is okay. Itu bikin aku ngerasa jadi pelajaran banget gitu. Lebih baik telat daripada berujung yang tidak diinginkan. Jadi kita tahu gitu pernikahan itu seperti apa. Kalau kita benar-benar siap, benar-benar sudah mampu menghadapi persoalan-persoalan yang nantinya bakal kita hadepin seperti itu. Jadi buat yang ngalamin seperti aku, gak usah, mungkin sekarang aku sakit hati emang ya, tapi ya udahlah, cukup sakit hatinya tuh sehari tahunnya kalau cek Sunda mah gitu. Jangan berlarut-larut, cukup jadi pukulan buat kita terus menata diri lagi menjadi lebih baik. Dan jadilah pelajaran dari apa yang kamu amati, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu lihat, bahwa pernikahan tuh tidak seindah, tidak se yang kamu bayangkan. Kadang aku ngebayangin nanti kalau aku nikah tuh bakalan gini, dari bangun tidur sampai tidur lagi akan bahagia terus gitu, tapi kenyataannya ya seperti itulah. Jadi tetaplah istiqomah untuk terus memperbaiki diri. Dan sekarang pun aku lagi mempersiapkan buat melangkah ke jenjang itu gitu.